Film arahan sutradara Hadid Omar ini berkisah tentang sosok pria yang memiliki ilmu kebal hingga berulang kali mati suri. Hal itu ternyata menyusahkan keluarga dan mendesak agar ilmu kebal itu dilepaskan. Merasa ajalnya memang sudah tiba, keluarga pria itu mencari cara untuk memastikan kematiannya kali ini tidak akan hidup kembali. Mereka bersusah payah untuk membuang segala ilmu hitam yang sudah dipelajari pria itu sejak puluhan tahun lalu. Naasnya, ada rahasia kelam yang tersimpan dan harus dilakukan demi mengekalkan pria itu dalam kematian. Dan berikut ceritanya. Malam itu, seorang gadis muda belia berdiri sendirian di dalam hutan. Ia terlihat sangat ketakutan berpikir apa yang sedang terjadi pada dirinya. Gelap dan sunyinya malam disertai kabut yang sangat dingin membuat tubuh wanita itu gemetar. Dari kejauhan terdengar suara pria tua yang memanggil namanya seraya meminta bantuan. Sarah menoleh ke belakang dan tampak sesosok kain kafan yang membalut tubuh manusia. Ia berteriak memanggil ayahnya itu sembari melangkah ke depan. Tiba-tiba pocong ayahnya mencuat tepat di depan mata, membuat Sarah terjungkal ketakutan. Dan film pun dimulai. Pagi itu, warga kampung memandikan jenazah Tok Ayah yang telah meninggal dunia. Mereka menyiram sekujur badan pria itu dengan air hingga tiba-tiba Tok Ayah berteriak jika dirinya belum mati dan mengusir semua orang yang memandikan tubuhnya. Warga yang ketakutan lari kalang kabut sembari berteriak jika Tok Ayah hidup kembali. Sarah dan sepupunya bergegas menyambangi tempat pemandian jenazah yang dilakukan di samping rumah. Tok Ayah langsung berkata jika dirinya belum mati dan minta diambilkan pakaian. Siang harinya, Tok Ayah mendengarkan lagu mengerikan dari gramofon dan meminta Sarah untuk mengambilkan bagi pusaka dengan air jeruk purut. Sarah menyiapkan segala perlengkapan ritual ayahnya di dapur lengkap dengan air perasan jeruk purut. Tomat berkunjung ke rumah pria itu untuk memastikan kondisinya yang ternyata memang belum mati. Tok Ayah sampai berteriak kencang untuk meyakinkan warga jika dirinya masih hidup seperti sedia kala. Tomat melihat dengan kepalanya sendiri ketika Tok Ayah menyalakan dupa dan memandikan keris di nampan pusaka. Tomat meminta Sarah untuk mengantarnya ke depan rumah. Ia memberikan buku doa untuk Sarah agar tidak mengikuti jejak hitam Tok Ayah. Tomat memperingatkan jika semua makhluk akan merasakan mati dan tak ada yang bisa kekal abadi. Sarah termenung melihat ayahnya sibuk bertapa sembari merapalkan mantra. Sementara itu, warga desa masih terus membicarakan kejadian beberapa hari lalu saat Tok Ayah bangkit dari kematian seperti bangun dari tidur lelap. Bahkan, sore harinya Tok Ayah masih bisa bekerja di kebun dan mengangkut benda berat dengan menggunakan tangan kosong. Di malam hari, Tok Ayah tak pernah absen melatih putrinya Sarah untuk belajar bela diri tradisional. Saat Sarah tak sengaja menendang perut pria itu, tiba-tiba api menyambar dedaunan kering yang melingkari tubuh Tok Ayah. Pria itu bergerak kepanasan hingga membuat Sarah terbangun dari mimpi buruknya. Tangan gadis itu sampai gemetar hebat. Di pagi yang kembali menjelang, Tok Ayah sudah pergi ke kedai untuk sarapan. Seperti biasa, ia memesan telur mentah 2 butir dengan kopi pahit tanpa gula. Setelah dihidangkan, Tok Ayah meminum kopi pahit itu dan ia sangat marah mengetahui rasa kopi itu manis. Tok Ayah berteriak kencang jika makanan manis adalah pantangan untuknya. Ia sampai memaki pelayan kedai yang menyajikan kopi panas itu. Tak berselang lama, Tok Ayah jatuh pingsan dengan tangan mengepal ke arah dada.
Setelah dinyatakan meninggal dunia dan tidak bernafas selama beberapa jam, malam itu warga menggelar tahlilan untuk mendoakan arwah Tok Ayah. Mereka membawa surat Yasin bersama di rumah Sarah mengelilingi jasad Tok Ayah yang sudah dikafani. Sarah menangis melihat ayahnya mati sementara sepupunya Ida terus mendampingi duduk di samping Sarah. Seketika itu, Ida sangat ketakutan melihat penampakan itu, namun ia tak berani berteriak. Ida hanya menundukkan kepala dengan tubuh yang masih gemetaran hebat. Ia berusaha melihat ke depan, tepat di atas kepala, dan sosok pocong yang muncul tepat di depan mata kali ini membuat Ida berteriak histeris dan membangunkan Tok Ayah yang terbaring tanpa nyawa. Semua orang tunggang langgang lari ketakutan sembari meneriakkan sahutan takbir yang sangat kencang. Setelah terbangun dari kematian kedua, Tok Ayah duduk dengan santai mendengarkan lagu lawas favoritnya. Ida pamit pulang dari tempat Sarah dan melenggang pergi. Tok Ayah meminta Sarah untuk mengambilkan air minum. Sarah sangat lelah dengan semua yang terjadi. Ia berkata jika sang ayah terlalu dalam menimba ilmu hingga menyusahkan orang banyak. Tok Ayah sama sekali tak peduli dan memaksa Sarah untuk bangkit mengambil air. Sarah masih ingat kejadian tempo dulu saat ia ditodong oleh pria tak dikenal. Tok Ayah berusaha menolong putrinya, namun perut pria itu terkena tusukan pedang tajam. Anehnya, tubuh Tok Ayah tak berdarah dan masih berdiri tegap seperti orang sehat. Sarah terperangah dari lamunan dan mengambil keris untuk mengiris lengan sang ayah. Kulit pria itu sama sekali tak terluka, seperti tak bisa ditebas karena menimba ilmu kekebalan. Dari sebab itulah, Tok Ayah selalu mengalami mati suri meski tubuhnya sudah berulang kali dinyatakan meninggal. Sarah pun tahu jika amaknya tak suka dengan ilmu kebal Tok Ayah. Semasa emak masih hidup, mereka selalu bertengkar karena emak memaksa ayah untuk melepas ilmu itu. Sarah pura-pura menutup telinga dan mengidolakan sang ayah sendiri agar bisa belajar pencak silat. Nasnya, kini Sarah justru malu dengan ilmu kebal yang dimiliki ayahnya. Ilmu itu justru menyusahkan banyak orang termasuk warga kampung yang selalu mengurus jenazahnya. Tok Ayah berdalih jika ia menggunakan ilmu kekebalan itu untuk melindungi anak istrinya. Sarah berteriak jika emak tetap mati. Tok Ayah ikut berteriak meski emak Sarah mati, namun dirinya tidak akan pernah mati. Tok Ayah berkata jika ilmu miliknya memang salah dan ia tak mau anaknya kena imbas. Dengan nada kesal, ayah memberikan cara jika Sarah memang ingin ditinggal mati. Ia meminta Sarah untuk memasak rebung hitam agar ia bisa menyantap pantangan ilmunya itu. Setelah menyantap rebung hitam, Sarah harus memotong ikat pinggang ayahnya dan membuka atap di ujung rumah. Dengan begitu, sang ayah akan segera mati tanpa bisa hidup kembali. Sarah menangis terseduh merasakan dilema yang luar biasa. Meski hidup ayahnya menyusahkan banyak orang, namun ia masih sangat menyayangi ayahnya dan takut ditinggal mati sendirian. Sembari memikirkan apa yang akan dilakukan, Sarah berbicara di depan foto emaknya. Ia berkata jika melakukan semua pantangan itu, maka sama saja Sarah membunuh sang ayah. Ia tak tahu harus berbuat apa dan rindu dengan masa lalu yang bahagia. Saat meletakkan foto itu ke meja di depan cermin, terlihat sosok bayangan putih yang membenturkan diri ke tembok. Sarah menengok ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Seketika itu, kursi goyang sang ayah mulai berdiri tegak seiring foto pria itu menghilang di telan bumi. Pagi harinya, Sarah menemui Ida untuk membicarakan kejadian semalam. Ia menunjukkan bekas lebam di pergelangan kaki akibat dari setan peliharaan ayahnya. Sarah bertanya jika ia melakukan pantangan ilmu Tok Ayah, apakah ia berarti membunuh ayahnya? Ida menjawab jika usaha Sarah saat ini adalah untuk memperbaiki syahadat sang ayah.
Bahkan apa yang dilakukan Sarah adalah wujud baktinya pada To'ayah yang gemar mempelajari ilmu hitam. Sarah berkata jika ia seperti hendak membunuh ayahnya, sementara ia takut jika ayahnya akan mati. Ida menegaskan bahwa ajal dan maut ada di tangan Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan tak ada manusia yang bisa merubah takdirnya. Tugas Sarah hanyalah menghapus ilmu kekebalan sang ayah agar ia kembali mencari kemurnian iman. Sarah terlihat lega mendengar nasihat dari sepupunya itu dan semakin mantap untuk mencari rebung hitam. Mereka berdua pergi ke kebun dekat rumah untuk memotong rebung hitam yang dimaksudkan. Anehnya, saat Sarah hendak memotong rebung itu, tiba-tiba ia merasakan pusing yang sangat hebat. Seketika itu, Ida menghilang dari hutan dan suasana pagi berubah menjadi petang. To'ayah muncul di hadapan Sarah sembari berkata jika dirinya tak menyangka putri kesayangannya bisa berbuat nekat untuk membunuh ayahnya sendiri. To'ayah membujuk Sarah untuk hidup bahagia bersama dan berjanji akan membagikan ilmu kebal pada Sarah. Gadis itu menolak dan berkata jika pria di hadapannya bukan sang ayah. Benar saja, sosok iblis menampakkan wujud aslinya berbalut tubuh To'ayah. Sarah bersiap untuk melawan dengan kemampuan pencaksilat yang sudah ditempa sejak kecil dulu. Mereka saling adu kekuatan di mana Sarah meminta agar iblis itu menyingkir dari keluarganya. Kekuatan iblis yang sangat kuat mencekik leher Sarah hingga gadis itu memberontak hebat. Di waktu yang sama, Ida melihat Sarah kerasukan dan mencekik lehernya sendiri. Ida pun langsung membaca ayat suci Al-Quran hingga Sarah tersadar dari kerasukan. Sarah menangis, memanggil ayahnya dan minta Ida untuk segera mengambilkan rebung hitam demi menyelamatkan akidah keislaman sang ayah. Malam harinya, pria itu kembali mendengarkan lagu lawas yang menjadi pelipur sepi hati. Sarah memasak rebung hitam di dapur untuk disajikan pada ayahnya. To'ayah sebenarnya tahu apa yang dilakukan putri kesayangannya itu. Sarah memasak sambil menangis dalam kehidupan yang penuh dilema itu. Setelah matang, ia memberikan rebung hitam itu pada sang ayah. Pria itu meminta Sarah untuk menyuapi makanan karena tahu ajalnya akan segera tiba. To'ayah tak akan bisa bermanja dengan putri kesayangannya lagi setelah meninggal nanti. Sarah tak henti menangis melihat ayahnya memakan masakan pantangan darinya. To'ayah meminta maaf dan berpesan agar Sarah bisa menjaga diri setelah dirinya mati. Sarah pun mengucap terima kasih karena sudah dibesarkan hingga saat ini. Sarah menangis di pangkuan ayahnya sembari meminta maaf karena ia terpaksa melakukan pantangan yang bisa membuat ayahnya mati. Seketika itu, To'ayah berteriak hebat dan mengempaskan makanan di depannya. Pria itu tergeletak kesakitan dengan tubuh kaku dan kejang-kejang. Sarah berusaha menenangkan ayahnya, namun pria itu terus memejamkan mata. Pagi harinya, Ida berkunjung ke rumah Sarah yang tidur lelap saat memangku kepala ayahnya. Sarah pun membukakan pintu rumah seraya menjawab salam Ida. Ia bercerita jika ayahnya tak sadarkan diri setelah menyantap rebung hitam itu. Sarah meminta tolong untuk memanggil Tokmat dan pemuda desa yang bisa membukakan ujung atap rumah itu. Ida bersama Sarah membaringkan To'ayah ke atas ranjang dengan bantal yang menopang kepala. Ida pergi keluar untuk memanggil Tokmat serta warga lainnya. Sarah ke dapur mengambil gunting untuk memotong ikat pinggang yang selalu dipakai ayahnya. Perlahan dibuka baju sang ayah dan dipotonglah tali pocong yang digunakan sebagai ikat pinggang. Anehnya, tali pocong itu sulit untuk dipotong. Sarah menangis dalam dilema dan mencium tangan ayahnya. Ia meminta keikhlasan hati sang ayah agar mau membantunya membuang semua ilmu gaib dari tubuh To'ayah. Dengan membaca basmalah, Sarah membaca doa agar bisa diberi kekuatan melepas ilmu kebal ayahnya. Setelah berhasil memotong tali pocong itu, tubuh To'ayah kembali kejang-kejang dan berteriak hebat. Tubuhnya yang semula kuat kini berubah lemah ke kondisi yang semestinya.
Ida kembali ke rumah Sarah dengan Tokmat dan 2 orang warga. Tokmat membantu Sarah untuk mengeluarkan iblis dari dalam tubuh ayah. Sementara 2 warga lain berusaha membuka atap di ujung rumah. Anehnya, semua peralatan di dapur berguncang hebat hingga menimbulkan suara yang sangat bising. Sarah berusaha mentalkin ayahnya dengan syahadat tauhid, namun Tok Ayah terus mengerang kesakitan. Seketika itu, Tokmat mengucap bela sungkawa atas kematian ayah Sarah yang kali ini tak mungkin hidup lagi. Mereka kembali memandikan jasad Tok Ayah dan dimakamkan di pekuburan desa. Tokmat mengingatkan agar nanti malam Sarah bersiap mengadakan tahlilan di rumah. Sarah bercerita jika Tok Ayah mengatakan semua benda yang bisa melepas ilmu kebalnya. Tokmat merasa ada yang janggal dengan semua itu. Namun, karena jasad Tok Ayah sudah dikuburkan, ia mengajak Sarah untuk pulang agar bisa bersiap untuk acara nanti malam. Benar saja, di malam yang telah larut, istri Tok Jali terkejut melihat Tok Ayah berdiri di teras rumahnya. Saat Tok Jali keluar dari rumah, ia heran melihat Tok Ayah datang di tengah malam dengan wajah pucat. Ia justru berkata jika kedatangan Tok Ayah pasti hendak membicarakan hajat besar. Tok Jali mengajak Tok Ayah untuk segera masuk ke dalam rumah. Di tempat lain, Sarah ikut merasakan keberadaan arwah sang ayah yang sering duduk di kursi goyang. Tok Jali tak tahu jika Tok Ayah telah mati. Ia berbicara dengan pria itu, namun tiba-tiba keris di hadapannya terbang melayang, di mana iblis yang menjelma menjadi Tok Ayah mengungkit perjanjian yang pernah mereka buat di masa lalu. Karena Tok Ayah sudah melepaskan diri dari perjanjian itu, maka Tok Jali harus menuntaskan apa yang belum sempat terbayarkan. Iblis itu meminta agar tumbal segera diberikan sebelum 40 fajar. Jika tidak, maka nyawa Tok Jali dan nyawa Sarah yang akan jadi pengganti tumbalnya. Tok Jali yang ketakutan pun berteriak jika ia bersedia memberikan tumbal sesuai pada waktunya nanti. Di malam yang semakin larut, Sarah masih terlelap dalam tidurnya yang tiba-tiba suara pintu yang dibanting membuat gadis itu terbangun dan menyaksikan saat pintu bergerak sendiri. Sarah keluar dari kamar untuk memeriksa apa yang terjadi. Naasnya, iblis yang menyerupai wujud Tok Ayah duduk di meja makan sembari menyantap masakan Sarah. Iblis itu berteriak pada Sarah untuk mengambil air limau. Sarah yang ketakutan meringkuk di balik pintu sembari bertanya apa yang salah dari cara ia melepaskan ilmu kebal sang ayah. Tak berselang lama, sosok Tok Ayah menghilang dari meja makan dan berpindah ke kursi goyang. Iblis itu menagih air limau, tapi Sarah justru menjerit ketakutan. Di pagi yang kembali tiba, Tok Jali datang ke warung Tokmat untuk menanyakan kondisi kampung setelah Tok Ayah mati. Apalagi Tokmat mengetahui angkara murka itu. Tok Jali berteriak dengan penuh amarah. Ia berkata jika iblis itu datang ke rumahnya semalam setelah Tok Ayah mati. Ia pun memperingatkan akan bahayanya melanggar perjanjian. Tokmat justru berkata jika ia sudah membuang semua ilmu gaib itu. Tok Jali berkata jika mereka masuk ke dalam ilmu itu bertiga, maka mereka juga harus menanggung semuanya bertiga. Tokmat justru berkata jika ia tak mau tahu lagi. Ia berdalih sudah mensucikan diri dari segala hal berbau mistis yang pernah mereka lakukan bersama di masa lalu. Tok Jali berkata jika mereka berdua tidak segera mencarikan tumbal yang diinginkan iblis, maka Tok Ayah akan segera bangkit lagi dengan watak yang lebih berbahaya dari iblis itu sendiri. Tokmat bersikeras bahwa ia tak mau terlibat lagi dalam urusan ritual apapun juga. Ia bahkan mengusir Tok Jali dan menegaskan jika hendak melakukan ritual, maka Tok Jali harus melakukannya sendiri. Tok Jali menegaskan jika ritual itu tidak bisa dilakukan sendiri karena mereka melakukan perjanjian bertiga. Ia menegaskan jika mereka berdua harus melakukan ritual untuk membebaskan diri dari perjanjian masa lalu. Tokmat justru melenggang pergi dan meninggalkan Jali begitu saja. Malam harinya, gangguan mulai terjadi di warung Tokmat.
Setelah barang dagangan berjatuhan ke lantai, sosok iblis Tok Ayah muncul dari kejauhan untuk menagih janji. Angin berhembus sangat kencang dan begitu Tokmat meneriakkan takbir, sosok iblis itu menghilang dalam sekejap mata. Tokmat langsung membaca istighfar sembari menutup warung. Di tempat lain, warga desa membicarakan kematian Tok Ayah yang akhirnya tuntas juga. Mereka membicarakan ilmu kebal yang digunakan Tok Ayah untuk bekerja sendirian mengangkut kayu di hutan. Pak Karim, pemilik kedai, bercerita jika ia sempat bekerja satu batalion dengan Tok Ayah, Tokmat, dan Tok Jali untuk mengatasi kerusuhan di Sarawak. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana peluru tak bisa menembus tubuh Tok Ayah. Meski pria itu sudah mati, seorang tetangga ada yang melihat Tok Arwah berjalan mengelilingi teras rumah. Dari kursi depan terdengar suara pria berdehem. Lampu kedai berkedip kencang seiring iblis Tok Ayah yang mengamuk di sana seketika itu. Di tempat lain, Sarah menjalankan sholat malam untuk meminta ampunan atas kesalahan sang ayah di masa lalu. Selesai berdoa, gramofon Tok Ayah tiba-tiba menyala dan berbunyi sendiri. Sarah bergegas mematikan alat pemutar piringan hitam itu dan melenggang pergi. Anehnya, gramofon itu kembali menyala diiringi kursi yang bergoyang seolah Tok Ayah duduk di sana menikmati lagu favoritnya. Sarah kembali mendekati gramofon itu untuk mematikannya. Sarah tersadar di hari yang sudah terik dengan posisi terkapar memakai mukena di ruang tengah. Ia mencium bau busuk disertai ceceran lumpur di karpet ruang tamu. Ternyata makanan di atas meja langsung membusuk dan penuh belatung. Sarah yang tidak tahan lagi mengamuk sejadinya berteriak agar iblis itu berhenti mengganggunya. Siang itu Sarah sibuk melamun saat Ida datang mengunjunginya. Sarah bercerita jika warga desa selalu membicarakan penampakan arwah sang ayah. Belum lagi jajaran lumpur di dalam rumah dan selimut Tok Ayah terbuka meski sudah dilipat kembali. Semua barang benda di dalam rumah itu pun bisa berpindah sendiri dan gramofon berbunyi di malam hari. Ida berusaha menenangkan hati Sarah dan berkata jika Tok Ayah adalah sosok yang baik. Sejak emak meninggal, Tok Ayah membesarkan Sarah sendirian dengan penuh kasih sayang. Apapun yang terjadi saat ini adalah ulah dari iblis yang hendak mengganggu ketenangan manusia. Ida menasihati Sarah untuk tetap tegar dan memperbanyak ibadah. Sarah pun terketuk hatinya untuk berani menghadapi akibat dari ilmu kebal sang ayah. Ia berkata akan menghadapi iblis hitam itu nanti malam. Benar saja, Sarah mengenakan seragam pencak silat lengkap dengan nampan ritual ayahnya yang tersimpan pusaka keris di atasnya. Sarah menyalakan kemenyan untuk memanggil iblis itu dan berhadapan langsung dengannya. Tak berselang lama, kursi goyang ayah mulai bergerak seiring keris pusaka itu terbang melayang. Foto Tok Ayah, Tokmat, dan Tok Jali terjatuh dari tempatnya, membuat Sarah sadar akan perjanjian mereka bertiga. Sarah ingat kata-kata Tokmat yang berkunjung ke rumahnya. Tokmat meminta Tok Ayah untuk membuang ilmu kekebalan yang pernah mereka buat semasa muda dulu agar selamat saat berperang. Tokmat berkata, jika Tok Ayah mati dalam kondisi memegang ilmu, maka iblis itu akan kekal di dalam tubuh Tok Ayah sebelum melakukan ritual. Sarah pun melenggang pergi untuk mencari kebenaran pada Tokmat. Pagi harinya, Sarah bergegas menanyakan semua hal itu pada Tokmat. Pria itu berkata jika Sarah sudah memiliki sisa ilmu dari Tok Ayah. Jika hendak menyelesaikan masalah Tok Ayah, Sarah harus mensucikan diri dari segala ilmu haram itu. Tokmat membawa Sarah ke samping kedai untuk diambilkan minuman air kelapa. Tokmat bercerita jika ia pernah belajar ilmu silat bersama Tok Ayah dan mempelajari ilmu kebal sekaligus ilmu kuat dengan Tok Jali juga.
Ilmu itu melibatkan mereka bertiga. Jika masuk bertiga, maka harus keluar bertiga pula. Jika salah satu di antara mereka berdua mati, maka dua yang masih hidup harus melakukan ritual bersama satu waris dari orang yang mati itu. Ritual itu disebut dengan ritual kekal mati. Tomat sudah membuang ilmu kebal itu dan tak mau mengambil resiko untuk melakukan ilmu ritual kekal mati. Sarah meminta bantuan Tomat untuk menghalau gangguan iblis yang menyerupai jasad ayahnya. Tomat pun berjanji untuk mencarikan jalan keluar dengan cara sesuai syariat Islam. Sarah melenggang pulang di mana seorang pria sudah berdiri di depan rumah. Ternyata pria itu adalah Tok Jali yang menyambut Sarah dengan gerakan silat. Kedatangan Tok Jali ke sana untuk menegaskan jika iblis itu menagih janji padanya setelah Tok Ayah mati. Ia meminta Sarah untuk membuat ritual sebelum 40 hari karena Tok Ayah bisa bangkit lagi dan kekal selamanya. Tok Jali meninggalkan nomor telepon agar Sarah bisa memikirkan cara untuk menyingkirkan iblis pusaka sang ayah. Pria itu melenggang pergi seraya berkata jika 40 hari bukan waktu yang lama. Malam harinya, Tomat menghubungi Sarah untuk membicarakan cara melepaskan Saka dari ayah Sarah. Ia sudah menemui seorang ustadz yang bersedia melakukan tahlil serta doa bersama untuk arwah Tok Ayah. Sarah meminta waktu untuk berpikir karena kini ada dua cara untuk menghempaskan iblis Tok Ayah. Yang pertama adalah cara yang ditawarkan Tok Jali dan yang kedua adalah cara Tomat. Dalam benaknya saling adu pendapat cara mana yang paling aman dan mudah untuk dilakukan. Tak berselang lama, Ida berkunjung ke rumah Sarah dengan membawa makanan. Saat hendak masuk ke dalam, Ida melihat sosok pocong Saka Tok Ayah yang melompat-lompat di bawah pohon rindang. Ida membaca ta'awuz dan mengunci pintu rapat-rapat. Ida langsung ke dapur membantu Sarah yang sibuk memindahkan makanan dari rantang. Sarah pergi ke kamar untuk mengecas ponsel di mana Ida membantu menanak nasi di dapur. Suara misterius terdengar memanggil nama Ida di balik kaca jendela. Ternyata Ida terpaku melihat penampakan hantu pocong sementara lampu di rumah Sarah terpejam. Tak berselang lama, Sarah mencari keberadaan Ida menggunakan senter kecil. Anehnya, Ida tak ada di dapur ayahnya. Sarah pergi ke samping rumah dan menemukan Ida sibuk mengunyah ayam hidup-hidup. Dengan pisau yang ada di tangan, Ida berusaha menyerang Sarah dan mengejarnya sampai masuk rumah. Pertempuran antara mereka berdua terjadi cukup sengit di mana Sarah tak bisa melawan sepupu dekatnya sendiri yang sedang kerasukan setan. Tubuh Sarah terjepit dan didorong pisau tajam. Untungnya Sarah bisa membalikkan keadaan dan membaca ayat Al-Quran untuk menyadarkan Ida dari kerasukan setan. Meski kejadian mistis itu berakhir, Ida masih belum siuman dengan mulut bersimbah darah ayam. Pagi harinya, Tomat meminta bantuan pada Ustadz untuk menangani iblis yang meneror Sarah. Pak Ustadz bersedia membantu dan mau membawa banyak orang untuk mendoakan arwah Tok Ayah. Di waktu yang sama, istri Tok Jali menyiapkan sesajen untuk ritual kekal mati. Tok Jali masuk rumah memastikan semua sesajen sudah tersedia. Ia menatap keluar jendela seraya berkata tinggal menunggu seseorang datang. Sementara itu, Sarah masih bimbang dengan hatinya yang hendak mengikuti Tok Jali atau Tomat. Malam harinya, Tok Jali bersiap melakukan ritual bersama istri tercintanya saja karena Sarah tak kunjung datang. Untungnya, Sarah dan Ida mengikuti saran dari Tomat untuk melakukan doa bersama di dalam rumah. Pak Ustadz datang bersama rombongan dan memulai dengan pembacaan surat Yasin berjamaah. Di waktu yang sama, Tok Jali justru membuat perjanjian baru dengan mengorbankan darahnya sendiri untuk membebaskan iblis Maru. Setelah memberi berbagai persyaratan dan tumbal hewan, iblis itu tak terima dengan janji yang telah dilanggar mereka bertiga. Istri Tok Jali yang menunggu di bawah pohon langsung tertindih batang besar yang tumbang ke arahnya.
Sementara tangan Tok Jali yang darahnya ditumbalkan mulai bergerak sendiri mengambil keris yang melayang untuk menghunus dadanya sendiri. Ia tak terima karena dirinya yang jadi tumbal sementara orang yang tidak menepati janji adalah Tok Ayah dan Tok Mat. Setelah Tok Jali mati, fotonya tampak tertutupi darah. Di rumah Sarah, kursi goyang, Tok Ayah kembali bergerak sendiri meski pengajian masih berlangsung. Seakan tak takut azab Allah, iblis itu mulai merasuki Sarah hingga tubuh gadis itu bereaksi melawan bacaan tahlil. Tubuh Sarah berlenggak-lenggok di hadapan para jemaah dan Sarah semakin tak terkendali dan bergerak tak tentu arah mengikuti semua orang yang berdoa. Ia berbisik jika semua orang yang ada di sana akan segera mati. Tok Mat membacakan doa dengan lebih kuat lagi untuk melawan iblis bengis yang mendekam di tubuh Sarah. Tok Mat teringat pertemuannya dengan iblis yang menjelma sebagai Tok Ayah setelah pria itu mati. Tok Mat memutuskan perjanjian itu dengan iblis bengis hingga pertarungan antara dua sahabat pun terjadi. Pertempuran itu seolah terjadi di masa lalu saat mereka berdua masih muda dan berguru silat bersama. Tok Mat berhasil melumpuhkan iblis bengis Tok Ayah dan menyingkirkan dengan ayat suci Al-Quran. Setelah tersadar dari kerasukan, Sarah memuntahkan benda gaib berupa usus hewan yang menjulur panjang. Ida sampai menangis menyaksikan sepupunya tersiksa oleh benda gaib. Pagi harinya, Sarah berkunjung ke makam Tok Ayah seraya berkata jika ia akan selalu memintakan ampunan dan mendoakan kebaikan selama hidup di dunia. Dengan penuh tangisan, Sarah meminta agar Tok Ayah bisa tenang di alam barzah. Ia pun berhasil memutus perjanjian Tok Ayah dengan iblis mengerikan itu. Sarah menyiramkan air doa ke makam ayah dan ibunya yang kini berdampingan. Setelah gadis itu melenggang pergi, penggalan surat At-Taubah ayat 128 hingga 129 ditampilkan. Ayat tersebut menegaskan tentang beratnya siksaan bagi orang kafir. Ancaman tersebut merupakan konsekuensi logis dari penolakan terhadap ajaran Islam dan pengingkaran terhadap Allah. Siksaan pedih akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang enggan bertaubat. Dan film pun berakhir. Al-Quran menegaskan bahwa mati suri terjadi ketika salah satu ujung tali roh terlepas tapi ujung lainnya masih terikat. Hal ini membuat orang yang mati suri masih hidup dan kembali hidup seperti orang yang sedang tidur. Sementara dalam perspektif supranatural, sebagian orang percaya dengan ajaran kuno praktek ilmu sihir yang berkhasiat untuk memperoleh kekebalan serta kehidupan abadi. Ilmu kesaktian tersebut melibatkan entitas gaib dengan berbagai perjanjian yang menyesatkan. Segala sesuatu yang datang dari setan hanya akan menambah kesengsaraan hidup yang tak berujung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menerima taubat hamba-hambanya secara umum dan tidak mengkhususkan satu dosa dari dosa lainnya. Meskipun dosa kita setinggi langit, Allah tetap akan mengampuni asalkan kita mau bertaubat. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.